Karena masih ada yang bertanya, seperti apa sih perbedaan agama Islam sebelum dan sesudah adanya Muhammad ya. Saya mungkin akan memberikan sedikit gambarannya saja di sini ya. Kalau dibahas terlalu jelimet nanti jadinya, malah videonya jadi terlalu panjang atau bagaimana ya. Oke, kita mulai dari Muhammadnya dulu ya. Sebenarnya ketika dia masih kanak-kanak itu namanya bukan Muhammad ya. Kalau yang saya dapatkan namanya itu lebih ke Ahmad ya. Ahmad. Nah, jadi Ahmad, saya akan pakai Ahmad saja. Jadi Ahmad itu dari kecil karena dia lahir dan besar di klan atau suku yang menuhankan Tuhan Ibu Zuhra dan putranya Hilal ya. Di Tuhan Ibu Zuhra ini dianggap sebagai yang maha kuasa ya, sebagai pencipta alam, pemelihara. Sedangkan Hilal adalah dianggapnya kalau di dalam Kristen mungkin anak yang dikirim ya, anak yang dikirim oleh Tuhan yang maha kuasa ke bumi sebagai perantara. Nah, memang pada masa itu seperti itu ya kultusnya. Jadi Zuhra itu dianggapnya terlalu tinggi, terlalu jauh begitu ya. Jadi diadakanlah yang namanya Hilal ya. Zuhra menciptakan Hilal untuk menjadi penyambung dengan pengikutnya, penyembahnya. Jadi ajarannya Zuhra itu yang menyebarkannya itu yang melalui Hilal. Dahulunya ya. Jadi dahulu sebelum ke generasinya Muhammad ya, di masa dimana para dewa dan dewi itu masih berjalan bersama manusia. Tapi di zamannya Ahmad itu sudah tidak ada dewa-dewi yang berjalan di dunia manusia tampak secara fisik, itu tidak ada. Oke, di masa mudanya, di masa anak-anak, sebenarnya sudah ada tanda-tanda bahwa Ahmad itu tertarik dengan pengetahuan-pengetahuan mistik, spiritualitas, dan juga esoteris ya, agama esoteris. Karena itu dia sangat-sangat mengagumi, mencintai agama dalam tanda kutip ya, agama dari Zuhra dan Hilal ini karena sifatnya memang esoterik dan lebih mengedepankan praktik-praktik esoterisme ya, ke dalam diri, berproses ke dalam diri atau berproses ke alam langsung praktik, intinya langsung praktik dan mengalami sendiri keilahian itu ya, mengalami sendiri kehadiran dari yang maha kuasa atau Zuhra, mengalami sendiri kehadiran dari Hilal dan sebagainya. Pada masa mudanya itu Ahmad masih ikut dalam praktik-praktik ritualistik dari agamanya ya, agama dari suku tersebut, seperti melakukan ya istilahnya puja bakti semacam itu ya, berdoa kepada Zuhra, berdoa kepada Hilal dan sebagainya. Tapi ketika di usia tertentu ketika Ahmad ini sudah mendapatkan gejolak-gejolak di dalam dirinya ya. Dia mendapatkan mimpi-mimpi yang terus berulang, seperti dia bermimpi, salah satu mimpi yang berulang ini adalah dia istilahnya itu ada cahaya, entah itu bulan, entah itu matahari, tapi itu cahaya turun dan masuk ke dalam pangkuannya semacam itu ya. Mimpinya terus berulang dan mulailah terjadi yang namanya gejolak batin ya. Ini maksudnya apa? Kenapa kok saya terus bermimpi seperti ini? Tentu saja Ahmad di situ berkonsultasi dengan para penatua ya, para tetua, para pendeta, tapi tidak ada yang bisa menjawab itu. Ya, jadi atas inisiatifnya sendiri Muhammad pergi ke Gua Hiro dan melakukan yang namanya samadhi atau meditasi ya.
Nah, seperti yang saya sebutkan sebelum melakukan meditasi di Gua Hira itu harus memanggil lingkaran sakral ya. Itu bukan hanya gambar lingkaran fisik seperti itu di tanah ya, tapi itu memang ada ritualnya menggunakan ya doa-doa di tradisi tertentu. Nah, kemudian duduk di tengahnya, kemudian melakukan samadhi di situ, bermeditasi sampai akhirnya muncullah ular kobra gurun. Nah, sebenarnya ular kobra gurun ini bukan ular fisik ya, tapi memang ular perwujudan dari seorang dewa. Di sini dewanya bernama Wat. Dewa Wat itu adalah messenger atau malaikatnya Dewi Zuhra dan juga ataupun Hilal ya. Jadi Dewa Wat itu memang digambarkan sebagai, kalau termanifestasi itu sebagai ular kobra gurun. Nah, Dewa Wat inilah yang muncul ke hadapan Ahmad ya. Kemudian Ahmad di situ menceritakan kegelisahannya begini. Dia menginginkan yang namanya pengungkapan apa yang terjadi kepadaku. Kenapa kok saya bermimpi seperti ini? Apa yang terjadi kepadaku? Apa tujuanku? Pokoknya ditanyakan semua tentang kegelisahannya itu ya. Kemudian dengan berkat dan rahmat ya dari Wat, yang karena Dewi Zuhra kepada Wat, kemudian diberikan kepada Muhammad seperti itu ya, diberkati ya. Terjadilah, nah disitulah Muhammad mendapatkan yang namanya pengungkapan ya. Dia melihat semuanya, melihat dirinya yang sebenarnya itu adalah sebagai percikan terkecil dari Naurah ya. Naurah itu siapa? Naurah itu ini nanti dibahasnya di episode tentang entitas utama yang menjadi landasan matriks agama Islam. Tapi tidak apa-apa saya sebutkan di sini. Jadi Ahmad atau Muhammad itu adalah fragmen terkecil dari Naurah. Naurah itu siapa? Naurah itu yang kita sering sebut sebagai Nur Muhammad ya. Kemudian siapa Nur Muhammad atau Naurah itu? Naurah adalah aspek feminin dari sosok kesadaran agung, atau saya akan pakai istilah creator God atau Tuhan pencipta dari semesta lain, bukan semesta di sini ya, jadi semesta lain. Jadi namanya kita sebut saja sebagai Hu ya. Hu huruf besar ya, H dan U. Hu intermezzo tentang Hu ya. Hu itu sebenarnya merepresentasikan sebagai pencipta hukum sebab akibat dan keharmonisan. Dan di dalam kehidupan manusia itu Hu adalah representasi keluar masuknya nafas ya. Karena itu para sufi meditasinya itu pakai Hu dan kata Allah ya. Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah. Nah, Allah yang sebenarnya yang dikenalkan Ahmad nantinya itu sebenarnya adalah Hu ini ya, bukan yang lainnya. Tapi Allah sendiri itu adalah kata, sebenarnya kata benda ya, atau julukan bagi entitas-entitas tertentu ya. Zuhra juga dipanggil Allah, Hilal dipanggil Allah, Zuhal dipanggil Allah, Wat juga dipanggil Allah. Intinya yang dewa yang dianggap supreme dari suatu pantheon atau tradisi tertentu itu dipanggilnya Allah ya. Atau kalau kita nyebutnya ya Tuhan gitu ya. Oke. Nanti ini jadi melenceng jauh ya. Jadi kembali lagi, setelah mendapatkan pengungkapan tentang dirinya, tujuannya datang ke bumi itu apa? Nah, Ahmad sudah mengetahui apa tujuannya. Tujuannya adalah membantu jiwa-jiwa manusia yang terperangkap di dalam matriks yang ini ya, matriks yang sudah diciptakan Zuhal yang telah mengungkung manusia. Nah, seperti itu ya. Jadi pada masa itu, katakanlah agama dalam tanda kutip atau jalan yang dikhutbahkan atau diajarkan oleh Ahmad itu adalah belum bernama Islam ya. Nah, kalau dari yang saya dapatkan disebutnya sebagai
Din al-Muhammad atau Dinul Muhammad seperti itu ya, jalan kebajikan, jalan yang baik, jalan kemuliaan ya seperti itu, atau jalan menuju terang. Nah, terang ini Dinul al-Naurah gitu ya, jalan menuju terang, jalan menuju cahaya, semacam itulah intinya. Terang di sini maksudnya bisa berbagai macam, bisa sukacita, kedamaian, keselamatan dan sebagainya macamnya. Di awal hanya itu, tidak. Dan ketika sudah mendapatkan pengungkapan seperti itu, Ahmad sendiri meninggalkan segala hal yang berbau ritualistik. Ya, karena dia sudah mencapai pencerahan, dia meninggalkan hal-hal yang berbau ritualistik dan mulai mengajarkan kepada yang teman-temannya yang dekat dulu lah ya, yang dekat dulu tentang kehidupan itu seperti ini dan terhubung dengan kesadaran agung yang melandasi seluruh keberadaan kita itu caranya seperti ini. Tidak harus melalui yang berbau ritualistik, cukup dengan yaitu ya olah nafas itu dia, menyadari keberadaan Tuhan atau menyadari keberadaan yang maha kuasa, mengalami yang maha kuasa itu ya melalui nafas itu, hirupan nafas, hembusan nafas, hirupan nafas, hembusan nafas, itu saja yang diajarkan ya. Jadi berkesadaran dalam kehidupan sehari-hari dan fokusnya itu pada nafas ya, kiblatnya itu nafas, nafas, nafas. Tuhan dirasakan melalui nafas ya, yang maha kuasa dirasakan melalui nafas. Dan kesadaran agung yang menjadi landasan istilahnya junjungannya dari Ahmad ini sebelum dibentuk agama Islam itu adalah Hu tadi ya. Hu adalah sang kesadaran agung yang ada di sosok sang kesadaran agung dari semesta lain ya, seperti itu. Kemudian ya berjalannya waktu bla 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 bla. Tapi di sini ya, ketika ajaran spiritualnya Ahmad itu sudah sedikit berkembang, beliau ini tidak melarang ya, tidak melarang adanya ritual-ritual agama lama. Ya. Tapi beliau menganjurkan agar manusia-manusia ini mengutamakan kesadaran agungnya terlebih dahulu, dan ritual-ritual ini dipraktekkan mengikuti landasan dari sang kesadaran agung tadi ya, ajarannya seperti itu. Jadi ketika kemudian terjadilah sinkretisme ya, antara Zuhra yang agama Zuhra dan agama Hilal yang murni sebagai agama pagan ya, agama yang ritualistik, kemudian bersinkretisme dengan spiritualitas kesadaran ya. Kemudian terciptalah ya, kalau di kita ya adanya sinkretisme antara agama Islam dengan agama Jawa kuno, semacam itulah ya. Itu contoh sinkretisme ya. Ya, jadi terciptalah tadi sinkretisme. Nah, ketika Muhammad sudah berkeluarga, kemudian berketurunan, kemudian punya menantu, punya anak cucu ya. Keluarganya itu adalah salah satu istilahnya elit ya, istilahnya para petinggi dari agama tersebut, agama sinkretisme antara agama Zuhra Hilal dengan kesadaran Muhammad ya. 5 yang utama dalam keluarga tersebut disebutnya hadrat ya. Hadrat itu 5 manifestasi ketuhanan ya, di banyak agama dan kepercayaan itu semuanya ada hadrat ya. Tapi di sini di agama ini yang utama itu adalah Ahmad sebagai representasi sang kesadaran agung, kemudian Ali sebagai
representasi kebijaksanaan dari hilal. Kemudian ada Fatimah itu sebagai representasi kebijaksanaan dari Zuhra. Kemudian ada putranya ya Hasan dan Husain, yaitu ya 5 pilar ya, itu disebutnya 5 keluarga ilahiyah ya, 5 keluarga divine family atau hadrat sebutannya. Nah, setelah 5 ini tidak ada ya, setelah 5 orang ini hilang, barulah di situ terjadi penyelewengan ya, terjadi penyelewengan karena sudah tidak ada yang melestarikan ajarannya Ahmad ya. Oh ya, setelah seiring berjalannya waktu, kenapa kok Ahmad bisa dipanggil Muhammad ya, karena dia mewartakan jalan yang disebut Din al Muhammad itu ya, jadinya dikenal sebagai Muhammad atau yang terpuji ya, seperti itu. Nah, setelah kepergian hadrat atau 5 pilar ketuhanan itu ya, ketuhanan dalam itu agama tersebut ya, kita sebutnya agama Muhammad saja ya, kita sebutnya sebagai agama Muhammad ya. Setelah hilangnya 5 pilar agama Muhammad, barulah di situ terbentuk yang namanya agama Islam, dengan tanpa disadari oleh manusia-manusia itu menyusuplah entitas antah berantah ya dari semesta yang lain, itu menyusup menyingkirkan semua ajaran hilal, Zuhra ya, dan Muhammad, disingkirkan secara perlahan. Dia entitas ini menggunakan manusia sebagai bonekanya ya, jadi dibantai semua, dihapuskan, dibakar dan semua. Kemudian melalui orang-orang ini kemudian diciptakanlah yang namanya hukum-hukum ya, tata cara peribadatan, ritual-ritual yang seperti itu, dibuatlah sejarah-sejarah, kemudian kitab dan lain sebagainya, bla 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 bla. Kemudian disahkan, dilindungi dengan perpolitikan dan sebagainya macamnya. Dari situlah lahir yang namanya agama Islam ya. Tapi di dalam agama Islam ini masih ada sedikit peninggalan ajaran dari hilal, Zuhra dan Muhammad ya. Misalnya sholat malam itu ya, itu contoh warisan peribadatan dari hilal. Kemudian ada tawasul, ada puasa itu ya, puasa Ramadan itu peninggalan dari Zuhal, kemudian dan lain sebagainya ya. Kalau disebutkan satu-satu tambah panjang ini videonya, saya rasa sudah terlalu panjang, jadi akan saya akhiri sampai di sini. Semoga sedikit penjelasan ini bisa menjawab ya. Ini saya sudah menjawab di kolom komentar, tapi mungkin ini versi lebih panjangnya. Untuk video mengenai siapa entitas yang kemudian membajak kompleks memori sosial agama Muhammad kemudian diubah menjadi agama Islam, dan dia mendeklarasikan diri sebagai Tuhan melalui boneka-bonekanya ya, itu nanti videonya dibahas sendiri ya.